Oke. Nah, yang kalian tulis di jurnal umum adalah nama akunnya, bukan transaksinya. Ingat ya. Maksudnya nama akunnya itu kayak gimana? Contoh. Kayak ini. Tanggal 5 Januari, Stephen menyetorkan uang ke perusahaannya senilai 100 juta rupiah. Nah, kalian menulisnya gimana? Apakah kayak gini? Menyetorkan uang di sisi debit, kemudian yang bertambah kalau menyetorkan uang pasti modal di kredit kayak gini. Salah apa benar kalau kayak gini? Salah. Nah, apakah ada 5 akun dasar di akuntansi yang mulai jempol sampai clicking kata-kata menyetorkan uang? Nggak ada. Nah, kalian pakai logika sekarang, menyetorkan uang. Uang itu nama akuntansinya adalah kas. Nah, sehingga nanti di jurnal umum penulisannya adalah kas pada modal kayak gini. Nah, sekarang coba kita praktik ya. Kita praktik di sini. Kita buat tabelnya dulu. Oh ya, untuk membuat tabelnya sesuai aturan akuntansi harus dimulai nama perusahaannya dulu. Sebenarnya seperti itu yang benar. Jadi nama perusahaannya apa? Ini ada nggak nama perusahaannya? Kalau nggak ada, kita kasih nama perusahaan. Belajar yang benar ya. PT Simsong. Oh iya, Gaya. Laundryan ya. Misalnya SD aja deh, yang kecil. Biasanya kan perusahaan jasa soalnya skalanya masih kecil. Nah, misalnya kayak gini. Lalu yang kedua adalah yang kalian kerjakan. Kalau yang kalian kerjakan jurnal umum, maka ditulis jurnal umum. Nah, di bawahnya adalah periode. Kalian mengerjakan kapan sini? Oh, bulan Januari. Berarti per akhir Januari adalah tanggal 31 per 31 Januari 2021. Seperti ini caranya. Kalau kalian sudah membuat judulnya, nah, langkah yang selanjutnya adalah membuat tabel. Tabel jurnal umum isinya adalah tanggal, kemudian keterangan, referensi, debit, dan kredit. Ini yang benar. Ini tak gabung dulu biar nggak bingung. Nah, ini untuk tanggalnya. Kemudian di sini kolom keterangan. Ini kolom referensi. Kemudian ada debit dan kredit. Lalu, kalau misalnya kalian itu ingin menyingkat nominalnya, biar lebih singkat, nggak panjang-panjang, karena akuntansi kan angkanya uangnya banyak banget ya. Nah, biar nggak panjang-panjang itu bisa kalian singkat. Kita taruh di sini. Dalam ribuan rupiah. Nah, ini yang benar. Baru kalau udah seperti ini, nah ini tanggalnya, periodenya kalian tulis Januari 2020, dan nanti yang sisi kanannya adalah tanggalnya. Nah, kolom referensi ini, kenapa sih kok di soal-soal akuntansi itu sering dikosongi? Ya karena masih belajar, anggapannya jurnal umum yang kalian buat adalah jurnal umum yang pertama kali kalian buat di perusahaan. Nah, referensi itu artinya apa sih? Kalau kalian misalnya belajar bahasa Indonesia, referensinya dari mana? Kalian belajar matematika, referensinya dari mana? Artinya sumber. Nah, sumbernya jurnal umum ini dari mana sih? Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2021, kalian sudah punya jurnal umum, maka referensi ini bisa kalian tulis. Misalnya kodenya adalah JI1, jurnal umum yang pertama. Nah, tapi karena ini kita belajarnya adalah seolah-olah kita baru membuka perusahaan, nah berarti kan baru pertama kali nih buat
buat akuntansinya atau buat pencatatannya. Nah, sehingga baru ditulis pertama kali. Referensinya dikosongin. Oke, ini tata cara penulisan di jurnal umum. Nah, sekarang kita tulis di sini. Kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. Tanggal 5 Januari 2020. Boleh tanya. Oh, boleh. Gimana? Jadi kan yang keterangan transaksi itu kan Miss bilangnya keterangannya berdasarkan nama akun. Tapi misalkan kayak nomor 2 kan ada beban sewa. Itu masa kita cuma nulis beban gitu Ya, aja? beban sewa, keterangannya beban titik-titik gitu. Oh, kalau misalkan yang kayak nomor selanjutnya yang kayak peralatan dan perlengkapan itu kan termasuk harta berarti. Tapi masa kita nulis harta? Perlengkapan. Maksudnya kan harta itu kan macamnya ada 3, ya kan? Nah, harta kemarin dibagi menjadi 3. Ada harta lancar, harta tetap berwujud, dan harta tetap tidak berwujud. Nah, tulis sesuai nama akunnya itu yang masuk kelompok harta. Nah, harta lancar dulu. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Harta lancar itu yang menyebabkan uangnya cepat masuk, cepat keluar. Nah, itu harta lancar. Kemudian ada harta tetap atau aset tetap. Nah, aset tetap itu kayak gimana sih? Rumah, gedung, mobil, peralatan, itu aset tetap. Yang punya nilai jangka panjang penggunaannya untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, kemudian ada aset tetap tidak berwujud. Kayak gimana tuh? Ghosting dong. Nah, aset tetap tidak berwujud. Kayak gimana contohnya? Ya nggak wujud, kayak gimana? Ada hantunya gitu, enggak ya? Nah, jadi aset tetap tidak berwujud itu misalnya kayak saham, obligasi, surat-surat berharga, itu masuk aset tetap tidak berwujud. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian lihat saham itu kan selembar kertas kan, obligasi juga selembar kertas. Harga kertas tuh berapa sih? 100 rupiah nggak nyampe, 50 rupiah kali per lembarnya. Tapi nilainya, kalau di situ ada kata-kata misalnya, kalian memiliki perusahaan PTA di saham itu, ada nama kalian berhak memiliki perusahaannya. Nah, itu loh yang dinamakan aset tetap tidak berwujud, seolah-olah nggak bernilai. Padahal di situ tuh ada nilainya lebih besar, bahkan bisa lebih besar daripada mobil kalian. Padahal cuma selembar kertas. Tuh, nah jadi aset tidak berwujudnya biasanya berkaitan sama surat-surat berharga. Itu ya. Nah, sekarang nomor 1. Setiap ada soal kata-kata menyetorkan uang ke perusahaan, terutama itu pemilik perusahaan, pasti namanya modal. Bisa dipastikan tulis pasti transaksinya modal. Meskipun menyetorkan uang ke perusahaannya senilai 100 juta, anggap 100.000 aja ya, karena kita pakai satuan ribu rupiah, 100.000 ke perusahaan. Nah, menyetorkan uang sejumlah 100.000 ke perusahaan, berarti menyetorkan modal. Kalau kalian bingung debit kreditnya, nah ada tips dari Miss Lydia, kalian ingat salah satunya aja. Yang paling gampang diingat di akuntansi adalah kas. Soalnya kas pasti berkaitan sama uang. Nama lainnya uang di akuntansi adalah kas. Menyetorkan uang berarti kas. Kalau perusahaan dapat uang, ngapain ya? Oh iya, perusahaan dapat uang berarti kasnya bertambah. Nah, kas bertambah pasti di sisi debit. Sehingga kalian nanti tinggal cari lawannya aja. Kasih debit. Berarti apa ya yang dikredit? Oh, kalau misalnya menyetorkan sesuatu, katanya Miss Lydia itu pasti modal. Menyetorkan uang itu pasti modal. Nah, sehingga modal ditulis di kredit. Enak kalau udah ingat salah satu. Bisa aku lupa dua-duanya. Nah, itu yang gimana ya caranya? Nggak ada tips itu. Nah, ini 100.000 kita tulis di sini. Di samping juga kita tulis 100.000. Kalau kalian tanpa kata-kata 8 ribuan rupiah ini, berarti kalian harus menuliskannya lengkap. Itu ya. Kemudian di tanggal 2. Tanggal 11 Januari, dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Nah, nomor 2, membayar sewa. Membayar sewa artinya, kalian membayar sewa gedung-gedung itu kan kalian gunakan nggak cuma setahun 2 tahun untuk operasional. Pasti bertahun-tahun kan?
Nah, kalau kewajiban yang sifatnya kontinu atau kewajiban yang sifatnya itu berulang-ulang namanya adalah beban. Sehingga di soal nomor 11 yang kalian bayarkan adalah beban sewa. Nah, kalau kalian membayarkan sesuatu berarti uang kalian berkurang. Nah, sehingga kalau uang berkurang pasti apa? Misalnya kalian lupa nih, apa ya? Ini transaksinya apa ya? Oh ya, berkaitan sama uang. Uang dulu deh, tak tulis dulu. Nah, tulis dulu, kasih spasi, kasih jarak, kasihnya di kredit. Yang debit apa ya? Membayar sesuatu, sifatnya kontinu, ada jangka waktunya. Jadi terus menerus, berarti beban. Nah, kalian tulis tuh, beban sewa. Nah, beban sewanya berapa di situ? 20 juta. Jadi kalian tulis 20 juta. Kemudian transaksi tanggal 3. Tanggal 15 Januari 2021, PT Celincrong apa gimana ini bacanya, maksudnya buat soal yang bingung bacanya gimana ya, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing. Nah, hati-hati kejebak di sini. Yang dibeli di tanggal 3 transaksinya ada beli peralatan, sudah kasih tanda, dan beli perlengkapan. Oke, kasih tanda kuning ya. Ada 2 barang yang kalian beli. Cara menulisnya boleh nggak digabung? Pertanyaannya Miss Lydia itu dulu. Oke, kata Maybe nggak boleh. Yang lain, boleh digabung nggak? Boleh. Jadi perlengkapan kantor gitu ya. Sunday, menurut Sunday boleh. Mungkin. Menurut Stephen boleh. Oke, yang lain boleh digabung nggak peralatan sama perlengkapan? Ada yang mau menjawab? Nggak ada? Oke. Peralatan dan perlengkapan kantor, 2 barang yang kalian beli tidak boleh dijadikan satu. Karena apa? Perlengkapan dan peralatan itu 2 hal yang berbeda. Sama-sama harta, tapi harta yang berbeda. Perlengkapan itu barang habis pakai. Artinya habis pakai itu gimana sih? Cepat habis. Atau cepat, ya cepat nggak kesisa. Cepat terpakainya. Contoh perlengkapan. Kertas. Kalau kalian sudah ngeprint kertas, apakah kalian bisa ngeprint lagi di kertas itu? Bisa kembali putih lagi? Kan nggak bisa. Kecuali kalian mengolah lagi, didaur ulang. Nah, kemudian ballpoint. Kalau misalnya isi ballpointnya habis, kalian bisa pakai? Nggak bisa, harus beli isinya dulu. Mungkin yang pakai tinta isian, kan ada ya ballpointnya pakai tinta isi ulang. Harus ngisi dulu. Nilai habisnya itu cepat, itu namanya perlengkapan. Tapi kalau peralatan itu harta yang punya nilai cukup panjang ketika digunakan di perusahaan. Contohnya apa? Misalnya gunting, yang paling sederhana. Gunting kalau nggak hilang, kalau nggak rusak, mau kalian pakai 10 tahun ke depan pun bisa kepakai nggak itu? Bisa kan? Bakal habis nggak gunting itu? Kayak ballpoint, kayak pensil, kalau kalian pakai terus-terusan, enggak kan? Nah, itu loh bedanya peralatan sama perlengkapan. Karena sifatnya berbeda, peralatan dan perlengkapan, jangan sampai kebalik ya. Bahan yang habis pakai itu perlengkapan, yang dipakai untuk jangka waktu panjang itu namanya peralatan. Karena sifatnya berbeda, maka penulisannya juga harus dibedakan. Nggak boleh digabung jadi satu. Jadi peralatan plus perlengkapan nggak boleh. Harus dicatat. Oke. Nah, yang boleh digabung di kasus nomor 3 itu apa? Kalian beli peralatan dan perlengkapan kan menggunakan uang, kan? Nah, baru itu bisa kalian jumlahkan totalnya berapa yang kalian beli.
Tapi kalau barangnya yang kalian beli, barangnya itu harus sendiri, nggak bisa digabung jadi satu. Misalnya misi dia mau nulis kayak gini, capek ini aku tak gabung jadi satu, wes. Misalnya peralatan dan perlengkapan. Nah, kayak gini nih nggak boleh. Karena apa? Nanti ketika jurnal umum selesai, itu ada namanya buku besar. Nah, di buku besar akan menulis per akunnya. Jadi nanti peralatan itu ada kolom sendiri, perlengkapan ada sendiri. Nanti kita pelajari nanti ya, biar nggak bingung. Oke, kita beli peralatan dan perlengkapan. Karena peralatan dan perlengkapan termasuk kelompok harta, sehingga ketika bertambah ada di sisi debit. Lalu yang di sisi kredit apa, Miss? Kita baca lagi soalnya. Dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta, kita masukkan dulu ya harganya. Harga peralatannya 10 juta. Harga perlengkapannya adalah 5 juta. Oke. Nah, kemudian baru dibayar 12 juta. Oke. Kita mainkan logika matematika di sini. Baru dibayar 12 juta dan sisanya dibayar kemudian. Logika dari soal ini adalah kalian beli peralatan sama perlengkapan. Uang yang kalian keluarkan harusnya berapa berarti? Sande berapa? Menurut Sande berapa? Harusnya keluar uang berapa ini? Ayo, ada yang mau menjawab? Steven? Nggak mau? Stephanie? Oh, ada yang ngecat misi dia, tunggu. Oh, di Sandi keputus-putus. Suaranya misi dia keputus, kah? Stephanie mau menjawab. Harusnya mengeluarkan uang berapa ini? Oh, dijawab Askadi. Oke, thank you Askadi. Nah, harusnya mengeluarkan uang 15 juta. Bentar. Oke, pegang ya. Nah, tetapi baru dibayar 12 juta. Artinya kalian baru mengeluarkan uang berapa di situ? Ya 12 juta kan baru dibayar 12 juta. Berarti uang kalian berkurang, kasnya berkurang 12 juta. Oke, sekarang kita lihat dulu. Debit sama kreditnya imbang apa enggak ini? Imbang enggak? Enggak imbang. Oke, pinter. Sip. Nah, debit kreditnya enggak imbang. Berarti harus apa lagi nih penyakitnya yang kita cari? Utang. Utang. Nah, karena baru dibayar 12 juta, berarti sisanya kita kan punya utang ke orang lain. Punya tanggungan. Sehingga satunya adalah utang. Nah, kita tulis. Utangnya berarti berapa? 3 juta. Utangnya bertambah. Utang bertambah di sisi kredit. Ingat, utang ada di jari telunjuk kalau bertambah di sisi kredit. Nah, sehingga di sisi kredit bukan berarti berkurang terus. Debit kredit itu sekali lagi kolom debit kredit hanya menunjukkan kegiatan transaksinya aja. Kalau bertambah atau berkurang. Nah, jadi debit itu kalau misi dia gampangnya, debit itu kolom sebelah kiri, kredit kolom sebelah kanan, kayak gitu aja inget-ingetnya. Jadi jangan terkecoh kredit itu pasti berkurang. Enggak lah, ini tadi modal bertambah juga kredit. Kenapa sih harus ribet banget pencatatannya itu debit-debit ya, aturannya akuntansinya seperti itu. Sampai berarti peralatan sama perlengkapan itu nggak perlu ditulis kantor lagi ya, langsung aja. Boleh kalau mau dilengkapi misalnya kayak gini, peralatan kantor. Lebih baik ada ditulis apa nggak usah, Miss?
Lebih baik ditulis sebenarnya. Oh, oke. Thank you, Miss. Lebih baik dilengkapi seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian bingung karena kalian masih belajar ya, nah cukup sampai di sini aja itu nggak apa-apa. Kalau mau lebih benarnya lagi seperti ini. Nah ini pun kayak gitu, utang usaha. Kalau mau dilengkapi. Yang penting nama awalnya itu yang benar dulu. Akun awalnya, nama depannya dulu yang benar. Nah, sekarang kita lihat nih debit kreditnya. Nah, sudah imbang kan? Sisi debitnya 15 juta, kreditnya juga 15 juta. Oke, sampai 3 soal dulu. Ini tanggal 15 ya, tuh. Sampai tanggal 15 dulu, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ada yang belum paham nggak gimananya? Kita belajarnya pelan-pelan banget, nggak apa-apa. Yang udah paham nanti biar makin paham, yang belum paham biar paham. Nggak usah malu-malu tanyanya. Miss, Siapa nih yang tanya? Benar-benar. kas itu debit ya? Ini siapa yang tanya? Bentar, tak call dulu. Dia belum bisa melihat. Wardi, kenapa Ardi? Kenapa kasnya tadinya di atas itu ke bawah di tanggal 5 sama 15? Oke, tanggal 5 sama tanggal 15. Kenapa kasnya kok berbeda? Yang satunya di atas, satunya di bawah. Kita lihat Ardi, transaksinya tanggal 5. Tanggal 5, Stephen itu menyetorkan uang ke perusahaannya. Nah, artinya perusahaan dapat uang apa enggak, Ardi? Dapat. Nah, pintar, dapat. Oke. Kalau perusahaan dapat uang, uang itu istilahnya di akuntansi, nama lainnya uang itu kas. Nah, kas itu termasuk kelompok harta. Nah, harta ada di jari yang mana Ardi kemarin? Ada di jari apa Ardi? Ingat? Ayo diurutkan Ardi. Harta di jari mana Ardi? Harta itu yang di jempol tadi. Nah, di jempol, pintar. Oke. Jempol sama kelingking kemarin kan sifatnya sama toh. Kalau bertambah itu di debit. Nah, itu kenapa tanggal 5 kasnya ini ada di debit. Begitu. Loh, Miss, yang tanggal 11 kenapa kok kasnya di kredit? Kita lihat nih tanggal 11. Tanggal 11 Januari, kayak lagunya Gigi aja nih ya, dibayarkan uang. Dibayarkan uang. Arti misi dia tanya, ketika kamu membayarkan sesuatu, uangmu bertambah apa berkurang? Menambah. Kamu membayarkan sesuatu, kamu bayar mengurang. Mengurangi, kamu beli pulsa, membayar pulsa. Mengurangi uang. Mengurangi uang. Kamu membayar SPP, uangmu berkurang apa bertambah? Berkurang. Berkurang. Nah, tanggal 2 juga gitu, dibayarkan uang, artinya itu membayarkan uang. Senilai 20 juta untuk keperluan sewa, artinya uang perusahaannya Stephen bertambah apa berkurang? Berkurang. Berkurang, pinter. Nah, sehingga di sini ditulis di sisi kredit adalah kas. Kas di sisi kredit itu artinya kasnya berkurang, uangnya berkurang, gitu. Begitu juga yang tanggal 15. Ini kenapa Miss kok kasnya di bawah? Kita cek di sini, tanggal 15. Baru dibayar 12 juta. Stephen mengeluarkan uang 12 juta untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, sehingga uangnya Stephen berkurang 12 juta, sehingga di sini kasnya berkurang 12 juta. Gitu. Nah, ini kenapa ada utang usaha? Nah, Stephen beli peralatan kantor sama perlengkapan tadi 15 juta, tapi baru dibayar Stephen 12 juta. Berarti kan Stephen masih punya utang 3 juta. Gitu. Itu Arki, gimana? Arki sudah bisa paham? Oke. Yang lain, ada yang ditanyakan sebelum bisa lanjut? Ada yang chat lanjut ya?
Kadang agak susah menentukan, nah ini rencet nih. Kadang agak susah nih menentukan mana yang harta, mana yang utang, mana yang modal, mana yang pendapatan, atau yang beban. Ada yang mengalami hal yang sama? Oke, kita jawab sekarang. Utang itu apa? Utang adalah tanggung jawab kita ke orang lain. Kewajiban kita membayar ke orang lain itu utang. Misalnya, Sande pinjam uang ke Maisi. Artinya Sande punya utang apa punya piutang, Sande? Utang. Utang. Nah, tetapi kalau Maisi pinjam ke perusahaannya Sande, berarti Sande mencatatnya sebagai utang atau piutang? Piutang. Piutang. Itu ya perbedaannya utang sama piutang. Pegang dulu. Utang itu kita yang punya kewajiban ke orang lain, sedangkan piutang adalah orang lain yang punya kewajiban ke perusahaan kita. Ya, kita bilangkan harta dulu, biar nggak ribet, karena harta itu ada banyak, yang nggak ada banyak aja. Jadi kalau di soal kalian itu menemukan kalian punya tanggungan ke orang lain, otomatis itu utang. Oke. Lalu modal itu apa, Miss? Modal itu setoran pemilik ke perusahaan. Atau bisa juga perusahaan dapat dana hibah, misalnya dari pemerintah, dapat subsidi. Itu juga bisa modal. Atau kalian menyetorkan uang ke perusahaan kalian sendiri, itu namanya modal. Bahasa di soalnya seperti itu. Sande menyetorkan uang ke perusahaannya, nah itu pasti modal. Lalu pendapatan itu apa sih? Pendapatan adalah hak yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban, itu namanya pendapatan. Contohnya gimana? Seumpama Sande membuka jasa fotokopi, misalnya dia fotokopi nih. Sande misalnya dia mau fotokopi. Nah, ketika Sande sudah menyelesaikan kewajibannya untuk memfotokopikan tugasnya Miss-Widya, Sande kira-kira dapat uang nggak? Iya. Dapat pendapatan. Nah, itu yang dinamakan pendapatan. Dapat gaji, dapat pendapatan. Jadi pendapatan itu sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, lalu ada beban. Beban itu apa? Beban adalah kewajiban yang kita bayarkan secara terus-menerus. Nah, bedanya utang sama beban, utang itu bisa terjadi cuma sekali aja terus selesai. Nah, tapi kalau beban itu terus-menerus akan ada. Contohnya apa? Listrik. Kenapa listrik itu bukan utang? Kan kewajiban kita bayar ke orang lain. Logikanya gini, kamu punya usaha, butuh listrik. Bulan ini kamu bayar listrik, bulan depan nggak bayar listrik. Apa nggak dimatiin listriknya? Ya kan? Nah, sehingga beban itu sifatnya kontinu atau terus-menerus. Tapi kalau utang belum tentu terus-menerus. Kamu punya utang ke Maisi misalnya. Nah, belum tentu besok kamu utang lagi ke Maisi. Kamu utang ke Rafli, kamu utang ke siapa namanya? Siapa ini? Stephen dan lain sebagainya. Belum tentu kamu utang lagi ke temenmu. Tapi kalau beban, sifatnya itu terus-menerus pasti bakal ada. Itu ya, untuk yang utang, modal, pendapatan, dan beban bisa dipahami, Sandi? Iya. Oke. Nah, sekarang untuk yang harta. Harta itu ada apa aja sih? Harta itu ada 3. Yuk, dicatat yang belum mencatat. Ada harta lancar, ada harta tetap berwujud, dan ada harta tetap tidak berwujud. Di PPT-nya Miss Widya juga sudah ada yang di BCR kalian itu. Nah, kelompok mana saja yang termasuk harta itu? Contohnya yang masuk harta lancar. Namanya harta lancar ya yang menyebabkan kas itu gampang keluar masuk gitu aja. Apa contohnya ya yang menyebabkan kas uang itu atau harta kalian gampang masuk, gampang keluar? Harta lancar yang paling lancar ya uang. Uang istilahnya di akuntansi adalah kas. Nah, kejawab kan? Contoh harta lancar yaitu kas. Piutang. Piutang itu berarti orang lain punya utang ke kalian.
Nah, itu kan cepet tuh kembaliin uangnya. Kalau di bisnis kan harus ada tempo waktu yang jelas ya, membayar utang. Kemudian, apalagi perlengkapan yang bahan habis pakai, itu juga masuk kelompok harta. Memang harus dihafalkan kelompok nama-nama kelompok harta. Perlengkapan contohnya apa? Kertas, alat tulis, yang cepat habis pakai, kayak pensil, ballpoint yang cepat habis itu namanya perlengkapan. Kalau peralatan ya alat kayak gunting yang punya nilai panjang dan selama itu nggak rusak ya dia tetap bisa dipakai. Gunting, penggaris, tas, meja, kursi, nah itu kan punya umur yang panjang banget. Kalau nggak rusak ya tetap kalian bisa pakai, nggak bakal habis. Nggak kira kan kalian makan meja gitu kan, biar cepat habis kan enggak. Tuh, itu contohnya yang harta tetap. Nah, kalau yang harta tetap tidak berwujud adalah surat-surat berharga. Surat-surat berharga itu apa sih? Saham, obligasi, warrant, goodwill, hak cipta, hak milik. Nah, copyright ya hak cipta ya. Nah, itu sama. Itu Sunday. Bagaimana cara menentukan mana harta, utang, modal, pendapatan, dan beban? Dibaca soalnya, dipahami. Akuntansi memang harus menalar, makanya itu kita belajarnya pelan-pelan. Benar-benar dari nol, nggak apa-apa kita ngulang-ngulang. Mesti dia nggak akan bosan kok ngajarin kalian. Yang penting kalian paham. Karena kuncinya akuntansi memang kita harus banyak berlatih. Apalagi akuntansi baru, kalau misalnya kayak matematika, bahasa Indonesia, kalian sudah dapat itu mulai dari SD. Tapi kalau akuntansi, karena memang baru, ya udah nggak apa-apa, kita belajar dari awal. Tuh kan, kalau akuntansi nggak kerasa, tahu-tahu udah 14.30. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Belum? Stephen, utangku banyak juga ya di soal latihannya Saper ya. Nanti mesti dia ganti namanya. Mungkin kedepannya kita bikin perusahaan lagi pakai nama yang lain. Tapi kan ini masih belum tentu. Bisa jadi nanti di akhir-akhir uangnya yang banyak, ya kan? Kan belum selesai. Tapi namanya pengusaha itu pasti ada utangnya, nggak mungkin nggak ada. Itu ya, Stephen ya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada. Sudah cukup jelas ya 3 soal ini. Nah, karena sudah mesti dia jelaskan, coba kalian cek soal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 pekerjaan kalian. Kalian cari lagi kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Coba kalian perbaiki. Minggu depan saat ketemu Miss Widya, harapannya Miss Widya pekerjaan kalian sudah benar. Oke? Sepakat ya? Oke, tak stop dulu recordingnya. Nanti Miss Widya share.